Halo, Joko Christian di sini. Kita bertemu lagi untuk membahas paket tracer 3246 Introduction to Network. Pada layar sudah terlihat ada dua perangkat, web server dan web client. Di sini fokus dari paket tracer kita adalah untuk memahami proses TCP/IP dan OSI model yang sedang bekerja menggunakan studi kasus lalu lintas web, lalu lintas HTTP. Jadi di sini kita memiliki sebuah web client ya, yang nanti akan meminta halaman HTTP, request-nya kemudian nanti akan dikirim ke web server, dan web server kemudian akan menyiapkan balasannya untuk diterima kembali oleh web client dan ditampilkan di browsernya. Ada dua buah objektif, yaitu mencoba mengeksaminasi lalu lintas HTTP dan menampilkan elemen dari protokol TCP/IP. Dengan proses eksaminasi halaman web, eksaminasi lalu lintas halaman web. Di sini kita akan mengubah dari real time menjadi simulation. Kita klik simulation di sini. Nah, bedanya antara real time dan simulation adalah pada simulation kita bisa melihat satu persatu langkah demi langkah lalu lintas yang terjadi pada simulasi paket tracer kita. Di sini saya akan memilih lalu lintas HTTP ya. Event list filter di sini terlihat HTTP, visible event. Kalau di sini tidak muncul HTTP, bisa menggunakan pilihan edit filter di sini untuk menentukan lalu lintas apa yang ingin diperhatikan. Di sini yang terchecklist hanyalah HTTP. Nah, kita akan membuat lalu lintas HTTP diawali dengan sisi web client yang akan meminta lalu lintas HTTP. Saya buka desktop di sini, kemudian saya klik web browser ya di sini. Dan di sini saya akan meminta halaman web yang disediakan oleh web server sesuai dengan arahan dokumentasi, diminta untuk membuka URL www.osi.local. Perhatikan saat saya klik go, lalu lintasnya mulai di-generate, tapi karena kita dalam mode simulation, belum terlihat. Di sini kita akan capture, maju ke depan dengan tombol play. Sorry, satu persatu saja. Ya, ini lalu lintasnya yang dibuat. Diwakili dengan sebuah amplop. Ini adalah HTTP GET-nya. Ya, dikirim, lalu sesudah itu dibalas. Hasil dari balasannya adalah ini checklist sudah diterima. Kita bisa lihat halaman web servernya tampil. Jadi ini adalah simulasi sederhananya. Nah, setelah halamannya muncul di sini, kita akan mengeksaminasi lebih lanjut apa yang terjadi pada proses pengiriman dan penerimaan dari paket-paket ini. Kita awali dari paket pertama yang pertama kali dibuat di web client. Di sini ya. Saya mengklik logo warna di sini atau add device web client. Ya, kita akan melihat ini adalah protokol data unit. Protokol data unit yang terlihat di sini bahwa dipisahkan dalam dua tab besar, yaitu model OSI dan detail dari PDU-nya. Saya akan bahas dulu dari model OSI-nya. Di sini ditunjukkan ada dua layer sisi masuk, mungkin bahasa layer mungkin kurang tepat, tapi kondisi ya, kondisi saat masuk dan kondisi saat keluar. Di titik pertama kita di sini, saat web browser baru membuat permintaan HTTP GET, maka yang ada hanyalah out layer. Jadi di sini maksudnya adalah yang mau keluar dari si web client. Yang mau keluar dari web client bisa kita lihat di sini layer
7 adalah data HTTP-nya, ini ya. Sorry, ini adalah TCP-nya, port 1025, destination port 80. Oke, IP header dari IP 1.1 yaitu si client kepada destination IP 1254. Kemudian ini adalah alamat layer 2-nya, MAC address tujuan dan MAC address sumber ya. Ini sumber, ini tujuan. Nah, itu adalah TCP-nya dan di sini kita lihat, nah ini dia. Ini saat sudah sampai di kartu jaringannya. Di sini terlihat di bagian Fast Ethernet, perangkatnya menerima frame dari buffer dan mengirimkannya. Lalu frame tersebut dikirimkan keluar. Ini adalah kondisi saat siap dikirimkan kartu jaringan keluar. Pada paket berikutnya, kita akan lihat, ya, ini dia. Ada dua kondisi, in layer dan out layer. Ceritanya sekarang ada di web server. Jadi, di paket yang seperti ini. Saya geser dulu. Ceritanya ada di web server. Ya, yang ini. Terlihat bahwa dari port 1025 kepada port 80. 1025 adalah nomor port yang ada di web client. Kemudian diterima oleh web server di port 80. Ini masih kondisi sama seperti yang tadi saat dikirim. Fast Ethernet 1 menerima frame-nya, kemudian frame-nya diolah menjadi paket, paket menjadi segmen. Segmen yang kemudian data dikirimkan ke web servernya ya. Nah, setelah web server membuat sebuah balasan, ini dikirim balik, yaitu kepada port 80 destination 1025. Terlihat di sini posisinya dibalik. Yang tadinya adalah source port saat dikirim dari web client, sekarang menjadi destination port saat dikirim dari web server. Dan posisi alamat IP pun dibalik, karena ini adalah posisi balasan. Lebih detail, kita bisa lihat inbound PDU dan outbound PDU di tab inbound dan outbound. Terlihat di sini yang paling luar adalah enkapsulasi dari Ethernet, dilanjutkan enkapsulasi dari IP, ini informasi IP termasuk versi, header length, time to life, fragment offset, source IP, destination, dan seterusnya. Lalu ada TCP di sini, dari port 1025 kepada 80. Ini saat masuk ke web server. Setelah semuanya didekapsulasi, yang didapatkan sebenarnya hanyalah HTTP request. HTTP request di sini isinya adalah, tolong dong saya mau minta halaman HTTP kamu. Yang kemudian dibalas oleh web server dengan frame Ethernet 2, yang di dalamnya ada paket IP. Perhatikan di sini posisinya sudah dibalik, source IP dan destination-nya. Dan di bagian protokol TCP-nya juga sudah dibalik, dari port 80 ke port 1025. Dan ini adalah HTTP response, bukan request, tapi balasannya. Ini jawaban saya, kontennya 170 byte, yang isinya sebenarnya adalah tampilan ini. Web server, you have successfully accessed homepage. Jadi dari simulasi ini kita bisa melihat ada urutan proses yang dilakukan secara konsisten, secara hierarkis, yang dilakukan oleh protokol pada masing-masing layer. Mulai dari layer yang paling bawah sampai paling atas. Ini posisi kita terakhir saat diterima kembali oleh web client. Jadi di sini saya langsung detail saja saat diterima di inbound. Frame Ethernet-nya diterima, yang kemudian didekapsulasi menjadi paket IP. Paket IP kemudian didekapsulasi menjadi segmen TCP. Segmen TCP kemudian didekapsulasi menjadi konten HTTP response tadi, yang kemudian dilempar ke web browser untuk diparsing menjadi konten yang ditampilkan di layar. Inilah kurang lebih cara kerja dari protokol-protokol dalam protokol stack. Kita melihatnya dari sudut pandang OSI model. Nah, berdasarkan informasi yang kita terima di sini, kita bisa menjawab beberapa pertanyaan. Beberapa pertanyaan yang ada di file PDF yang disediakan, yaitu
Text displayed pada layer 7 label memang ini boleh diabaikan, harusnya si HTTP. Oke. Klik next layer, layer 4 should be highlight what is the destination port value. Ini tadi destination ke 80 ya, saat perjalanan dari klien ke server. Dan destination IP-nya adalah alamat IP dari server. Jadi data-data ini nanti bisa dijawab, karena sudah dibahas tadi. Oke, kita sekarang masuk ke bagian kedua, mendisplay elemen dari TCP IP protocol suite. In the event list filter, visible event section, kita akan mengganti all. Jadi yang tadinya kita hanya melihat HTTP, kita show all. Nah, terlihat jauh lebih ramai sekarang. Kenapa jauh lebih ramai? Karena sebenarnya sebelum si HTTP-nya bekerja, ada protokol-protokol lain yang harus bekerja lebih dahulu. Pertama-tama adalah tentu saja dia saat mau membuat frame-nya, dia harus mengetahui ini alamat IP-nya berapa ya. Alamat IP dari www.oc.local. Jadi pekerjaan diawali oleh protokol DNS dulu. Sebelum DNS bisa mengirimkan ke server DNS, ceritanya sebenarnya server DNS-nya di sini sekaligus juga di web servernya. Jadi sebelum protokol DNS bisa mengirimkan frame-nya kepada server DNS, hey, www.oc.local itu sebenarnya apa sih? Saya akan lihat outbound-nya ya. Adalah DNS query. oc.local itu IP-nya berapa sih? Gitu. Karena saya mau buat paketnya, paket HTTP GET. Ya. Nah, jadi saya harus tanya dulu ke server DNS. Masalahnya untuk menghubungi server DNS, alamat IP dari server DNS tersedia di konfigurasi statiknya si web client. Sini ya. Di facetternet-nya ya, alamat IP DNS-nya ada di sini. Nah, ini dikonfigurasikan. Secara statik di sini kasusnya. Sebelum DNS-nya bisa mengirimkan tadi frame pertanyaannya, maka harus ada proses lagi, yaitu alamat MAC address-nya si web server, alamat MAC address-nya si DNS server itu di mana. Kalau DNS servernya sejaringan, langsung ke MAC address-nya. Kalau DNS servernya di jaringan yang berbeda, otomatis harus ke alamat MAC address gateway. Jadi protokol ARP yang bekerja. 3 warna hijau ini mengindikasikan bahwa protokol ARP bekerja dulu. Ya, saya klik di sini, kemudian, nah ini kelihatan ARP request dikirimkan, gitu ya. Karena kebetulan ini hanyalah 2 node, maka yang menerima adalah si web server sekaligus si DNS server. Lalu memberikan balasan, oh kamu nanyain, karena pertanyaan ARP itu adalah yang merasa IP-nya adalah sekian, tolong jawab saya dengan MAC address kamu. Nah ini ARP. Pertanyaan, saya menanyakan yang berasa IP-nya 192.168.1.254, tolong kasih tahu saya MAC address kamu. Kemudian dibalas, iya, ini MAC address saya. Balasannya unicast. Kalau tadi kirimannya adalah broadcast, kiriman di layer 2-nya, perhatikan destination address-nya FFFF, broadcast. Balasannya adalah unicast. Langsung ke MAC address-nya si penanya. Dengan demikian, barulah si web client mengetahui, oh, MAC address-nya IP 192.168.1.254 tadi adalah sekian. Nah, sesudah saya tahu MAC address-nya, baru saya bisa membuat pertanyaan DNS-nya menjadi sebuah paket. Nah, kebetulan IP-nya adalah sama, 1.254. Sehingga DNS tidak perlu bekerja lagi sehingga ARP tidak perlu bekerja lagi saat DNS-nya mau mengirimkan pertanyaan. Jadi DNS-nya menanyakan sekarang www.oc.local itu IP-nya berapa? Nah, di sini bagian pertanyaannya. Saya klik, kan bisa lihat. Iya, sorry, agak lambat. Ya, ini pertanyaannya. Dari 7-nya DNS ya. Ini pertanyaannya adalah kurang lebih yang IP-nya adalah oc.local
itu yang nama domainnya osi.local itu IP-nya berapa. Yang kemudian dibalas sama si DNS server kurang lebih adalah, yang ini ya, masih di dalam yang ini. Nah, ini balasannya nih. Yang kurang lebih jawabannya adalah IP-nya adalah 192.168.1.254, diri saya sendiri katanya. Jadi, dilanjutkan, baru bisa membuat TCP Open Connection. Jadi ini HTTP GET-nya sampai saat ini pun belum dikirimkan. Itu baru menanyakan proses pertama adalah alamat IP dari www.osi.local yang harus didahului lagi oleh proses ARP mencari alamat MAC address dari server DNS. Lalu sesudah mendapatkan itu, dia baru bisa mengirimkan pertanyaan DNS-nya, mendapatkan jawaban DNS, baru dia bisa mengirimkan TCP Open Connection. Nah, ini TCP, dan dia meminta Open Connection di sini. Ya, ini permintaannya adalah saya mau buka koneksi ke kamu. Nanti ada tatap muka khusus yang akan membahas ini, melihat nanti dari kode flag-nya. Kurang lebih dia akan minta TCP SYN, buka sesi koneksi. Lalu akan dibalas dengan, saya mainkan saja di sini. Akan dibalas dengan nanti TCP acknowledgement gitu ya, TCP reply lalu ada acknowledgement, sebenarnya three-way handshake. Lalu barulah setelah protokol TCP di web client ngobrol dengan protokol TCP di web server sudah oke, baru HTTP-nya bisa dikirim. Baru HTTP-nya dikirim ke sana. Kirim ya. Dan ini masih terlihat di latar belakang ada beberapa lalu lintas DNS dan TCP lain. Karena sebenarnya saat HTTP dikirim pun ada balasannya nanti prosesnya pengembalian acknowledgement. Oh, saya sudah terima. Jadi TCP-nya si web server menjawab TCP-nya web client. Tadi kamu ngirimin paket kepada saya, segmen kepada saya sudah terima, ini balasannya. Kurang lebih begitu. Jadi dalam simulasi ini kita bisa melihat bahwa hanya untuk mengirimkan sebuah permintaan HTTP saja sebenarnya banyak protokol yang bekerja sama. Di sini ada diperlukan TCP untuk buka sesi koneksi, untuk mempertahankan reliabilitasnya itu di layer 4 ya. Lalu ada protokol DNS yang untuk mencari alamat IP dari sebuah domain. Ada protokol ARP yang bekerja untuk mencari alamat MAC address, baru bisa dibuat frame-nya. Demikian kurang lebih proses investigasi kita. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian coba jawab di file PDF-nya. Misalnya informasi outbound PDU detail pada saat DNS query apa, address pada DNS answer apa, event pada first HTTP apa, dan pertanyaan challenge atau tantangan yaitu tadi kalau web server kan mendengarkan di port nomor sekian ya untuk layanan web. Nah, saat dia bekerja sebagai server DNS, dia mendengarkan di port berapa? Bisa diisi di sini. Demikian kurang lebih penjelasan saya tentang paket tracer 3246 yang sifatnya adalah investigasi dari model TCP dan model OSI ya sekaligus sebenarnya pendekatannya lebih ke model OSI saat simulasi sebuah pengiriman paket HTTP sederhana. Terima kasih sudah menonton, semoga berguna dan kita jumpa lagi di kesempatan yang mendatang. Bye bye.